Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, kali ini akan membahas tentang sholatlah dengan jujur. Artinya ketika seseorang sholat itu mesti jujur. Maksudnya ketika sholat itu jujur adalah hatinya sholat, badannya juga sholat. Tidak hanya badannya saja yang sholat tapi hatinya tidak sholat. Oleh karena itu Al-Marjubani, beliau menyampaikan, Al-Marjubani rahimahullah, yahtajul musalli ila arba'i hisalin, seorang yang sholat itu perlu 4 hal, hatta tarfa'a sholatuhu, sehingga sholatnya itu bisa naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ula, yang pertama yang harus dipenuhi sholat orang itu adalah hudurul qalbi, hatinya hadir. Orang sholat hatinya harus hadir. Jangan jasadnya saja yang sholat tapi hatinya juga ikut di dalam sholat itu. Wasani, yang kedua, syuhudul akli, akalnya itu nyambung. Jangan sampai sholat dalam keadaan lupa. Artinya akalnya itu sadar, jangan sampai tidak sadar akalnya. Wasali, yang ketiga, khudu'ul arkani, ngikuti rukun-rukun sholat. Mulai takbiratul ikhram, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, membaca ayat-ayat pendek, tayassara minkum minal Qur'an, dari Al-Quran yang paling mudah. Itu semua dilakukan secara berurut-urutan. Maka harus mengikuti rukun-rukun sholat. Ar-rabi'ah yang keempat, khusyu'ul jawarih, anggota tubuhnya itu khusyuk. Jangan sampai sholat toleh kanan toleh kiri, sholat hadap kanan hadap kiri. Yang seperti itu malah membatalkan sholat seseorang. Oleh karena itu, faman sholla bila khuduril qalbi, siapa orang sholat tanpa hatinya hadir, fawa musallin lahin, orang seperti itu orang sholat tapi lalai. Waman sholla bila syuhudi aklin, siapa orang yang akalnya tidak sadar sehingga rakaatnya pun lupa, ini rakaat pertama apa kedua itu lupa, fawa musallin sahin, orang yang seperti itu orang yang sholat tapi lupa dia kalau dia sedang sholat. Waman sholat bila khudu'il arkan, dan siapa orang yang sholat tanpa mengikuti rukun-rukun sholat, fahuwa musallin jafin, orang seperti itu sholat tapi bolong sholatnya. Waman sholat bila khusyu'il jawari, siapa orang yang sholat tanpa anggota tubuhnya ini khusyuk, sholat bisa gerak kanan gerak kiri, sholat sambil megangi HP, sholat sambil nengoki HP, umpamanya seperti itu, maka orang yang seperti itu nggak khusyuk jawarihnya. Karena apa? Karena dia tertumpu pada apa yang dipegang itu tadi. Orang seperti itu dia sholat bahwa musallin khotiin, orang sholat tapi salah dia sholat. Maka waman sholat bihadil arkan, siapa orang yang sholat dengan rukun-rukun ini, maksudnya adalah hudurul qalbi, hatinya hadir, syuhudul akli, akalnya sadar, khusyu'ul jawarihi, anggota tubuhnya itu khusyuk, hudul arkani, ngikuti rukun-rukun sholat. Orang yang sholat seperti itu, maka wawa musallin wafin, sholat dan sempurna. Ketika seseorang sholat dan sempurna sholatnya, maka sholatnya akan menggugurkan dosa-dosanya. Karena sholat yang sempurna akan menggugurkan dosa-dosa orang yang sholat itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, idza qamal abdu yusalli, apabila seorang berdiri melakukan sholat, utiyat bidunubi wa ju'ilat ala ra'si wa atikihi, ketika orang itu sholat, dosa-dosanya itu ditaruh di atas kepala, ditaruh di atas pundak. Fakullama raka'a sajada, setiap kali ruku dan sujud, sakotot adunubuan, dosa-dosanya berguguran dari atas kepala, dari kedua pundaknya. Maka sholat yang sempurna akan menggugurkan apa-apa yang ada di dalam diri dari dosa-dosanya itu, menggugurkan dosa yang ia punya. Oleh karena itu, sholat yang sempurna itu sesungguhnya adalah harus diraih oleh setiap orang. Maka untuk menyempurnakan sholat kita, itulah kita disuruh untuk berzikir sesudah sholat.
Seseorang yang sholatnya tidak sempurna, kemudian dibarengi dengan zikir sesudah sholat, maka zikir sesudah sholat itu akan bisa membantu kesempurnaan sholatnya. Karena sholat itu untuk menggugurkan dosa-dosanya, zikir sesudah sholat itu juga untuk menggugurkan dosa-dosa. Maka ketika sholatnya tidak sempurna ditambah dengan zikirnya, maka zikir itu akan menyempurnakan sholatnya. Kalau yakin sholatnya sempurna, nggak apa-apa, nggak zikir, nggak apa-apa. Tapi kalau yakin itu, tapi kalau tidak yakin sholatnya sempurna, tidak yakin sholatnya itu sempurna, sholat masih ingat sendalnya, sholat masih ingat motornya, sholat masih ingat kuncinya, itu tidak sempurna sholatnya. Kenapa? Karena hatinya jalan-jalan kemana-mana, nggak jujur sholatnya, badannya sholat, hatinya tidak sholat. Nah, inilah seseorang perlu zikir sesudah sholat. Kenapa? Karena jarang sekali orang itu sholat sempurna 100%. Maka ditambah dengan zikir itu untuk menyempurnakan sholat yang ia lakukan itu. Dan semua ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dengan 4 syarat ini tadi. Tapi kunci ikhlas itu tetap ada. Kunci ikhlas itu, orang yang ketika sholat hatinya hadir, akalnya sadar, ngikuti rukun-rukun sholat, anggota tubuhnya itu sudah khusyuk. Tapi ini tetap harus diawali di dalam hatinya itu ikhlas. Tanpa ikhlas semua ini tidak ada gunanya. Kunci awalnya adalah ikhlas. Akan tetapi ikhlas ini tidak masuk pada sembarang tempat. Maka Rasulullah SAW sampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Ketika amal itu tergantung pada niat, wa arada bi a'malu ta'ah duna amal mubahat, yang dimaksud dari semua amal tergantung pada niat itu adalah amal ketaatan, bukan amal yang bukan ketaatan atau amal mubah. Amal taat ini perlu ikhlas, tapi kalau amal mubah itu tidak perlu ikhlas. Oleh karena itu, Al-Haris Al-Muhasibi, seorang ulama, dia menyampaikan pendapatnya, al-ikhlasu la yadkhulu fi mubahin. Ikhlas itu tidak masuk pada ranah mubah. Perbuatan mubah, amal mubah di dalamnya tidak perlu ikhlas. Seperti makan, nggak perlu ikhlas. Tapi kalau makannya ini makan biasa, beda dengan makan sahur atau makan berbuka puasa. Ketika makannya itu adalah makan mubah, minumnya minum mubah bukan minum wajib, maka minum yang seperti itu tidak perlu pada keikhlasan. Li'annahu la yastamilu ala kurbatin wa la yuaddi ila kurbatin. Karena amalan mubah itu bukan ibadah. Dan amalan mubah itu tidak mengantarkan kita kepada kedekatan kita kepada Allah. Jadi amalan mubah itu amalan tengah-tengah, nol, dilaksanakan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Jadi netral amalan mubah ini. Ditinggalkan tidak berdosa, dilaksanakan tidak dapat pahala. Maka amal yang mubah seperti ini nggak perlu kepada niat. Contohnya itu tadi, ketika dalam posisi yang tidak penting niat, kita minum, atau mungkin duduk seperti ini, duduk. Maka ketika seseorang duduk itu bukan merupakan ketaatan atau bukan merupakan amal sunnah, duduknya itu nggak perlu kepada niat. Maka niat itu hanya masuk kepada bagian-bagian yang sunnah. Seperti apa? Ketika seseorang tidak perlu niat itu, karafil bunyani, seperti orang yang membangun bangunan. Ketika seseorang membangun bangunan, lali gordin ban li gordil uruunah, tidak ada maksud apa-apa kecuali biar tinggi gitu saja bangunan itu, enggak perlu ikhlas yang seperti itu. Tetapi ketika seseorang yang membangun bangunan, amma idza kana li gordin kanal masjidi, umpamanya dia membangun bangunan ada tujuan, ada maksud, ada niat, seperti membangun masjid, wal konatir, membangun jembatan, wal arbitoh, membangun tapal batas, fayakun mustahabban, maka orang-orang yang melakukan bangunan seperti ini, melakukan amal seperti ini, itu disunnahkan atau dianjurkan untuk berniat. Kenapa? Karena masjid itu untuk ibadah.
kemudian jembatan itu banyak dilewati orang, kemudian tapal batas itu untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu disunahkan untuk melakukan niat yang seperti ini, dan niat ini masuk kepada wilayah ketaatan, tidak masuk pada wilayah mubah. Oleh karena itu waqala wala ikhlasa fi muharramin wala makruhin. Tidak ada ikhlas dalam perbuatan haram dan perbuatan makruh. Umpamanya dia pergi ke pucuk, kemudian dari rumah itu niat ikhlas karena Allah, itu nggak ada tuh, nggak boleh yang seperti itu. Atau ketika dia mau melihat kemaluan istrinya atau kemaluan suaminya, itu makruh hukumnya. Maka di situ tidak ada keikhlasan yang seperti itu. Maka orang yang melakukan keharaman, berbuat keharaman, umpamanya berjudi, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, aku berjudi mudah-mudahan aku menang. Pada saat orang melakukan bismillahirrahmanirrahim mau berjudi, itu bismillahnya menjadi dosa besar seperti judinya itu. Atau ketika seseorang yang mau berzina ke pucuk umpamanya, lalu dia berangkat bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aku selamat, maka bismillahnya pada saat dia mau berzina seperti itu, dosa bismillahnya sama besar dengan dosa zinanya, maka punya dosa double yang seperti itu. Bismillah tidak masuk pada ranah haram, tetapi bismillah masuknya hanya pada ranah wajib dan ranah sunnah. Demikian juga makruh. Kalau makruh ini agak lumayan, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Maka yang seperti tadi itu tidak perlu membaca bismillah, nggak apa-apa yang seperti itu. Seperti apa sih yang haram dan yang makruh itu? Kaman yang duru ilama la yahilu nadru ilahi. Seperti orang ingin memandang sesuatu yang tidak boleh dipandang, walaupun ada anggapan seperti ini, wa yazumu annahu yang duru ilaihi liyatafakkara fi sunnillahi ta'ala. Ia melihat sesuatu yang dilarang itu tadi, dalam hatinya dia mengatakan, aku melihat ini untuk memikirkan apa yang Allah ciptakan. Itu hanya alasan saja, itu modus yang seperti itu. Maka orang yang berpikir melihat sesuatu yang dilarang, tujuannya adalah memikirkan ciptaan Allah, itu tidak boleh sama sekali. Itu modus seperti itu nggak terkena. Oleh karena itu, seperti apa umpamanya? Kan nadril amrat, seperti melihat lekuk-lekuk seorang yang masih muda. Amrat itu adalah anak bujang yang belum tumbuh bulunya. Artinya ini pengen melihat bagaimana bentuk tubuhnya. Ini dilarang, haram hukumnya. Walaupun dalam hatinya ingin memikirkan ciptaan Allah, yang seperti ini tidak boleh. Wa hadza la ikhlasa fihi bal la kurbatan albitatan. Yang seperti ini tidak ada nilai ikhlas di dalam perbuatan seperti itu, dan bahkan tidak ada nilai ibadah sama sekali. Oleh karena itu, ketika seseorang itu dikatakan jujur, fasjidku fi wasil abdi min istiwa isri wal alaniyati wal zahiri wal batin. Yang disebut dengan jujur itu antara luar dan dalam itu sama. Menilai seseorang itu sama, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun keadaan terang-terangan, dalam keadaan lahirnya maupun dalam keadaan batinnya, itu sama, itu namanya jujur. Oleh karena itu fasidku yatahaqqaqu bitahaqquqi jamil maqamati wal ahwal. Oleh karena itu yang namanya jujur itu perlu direalisasikan antara perbuatan dan dalam hatinya itu sama. Hatta anal ikhlasa takiru ila siti, sehingga orang tadi yang beramal ikhlas itu tadi, keikhlasannya itu perlu jujur. Orang sholat ikhlas perlu jujur. Ketika seseorang sholat ikhlas, tidak ada kejujuran di dalamnya, memang sholatnya diterima oleh Allah, tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena tidak jujur. Oleh karena itu ikhlas itu justru perlu pada jujur. Wasidku layaf takiru ilasain. Sementara jujur itu nggak perlu kepada apa-apa. Kalau orang sholat jujur, tidak perlu lagi pada ikhlas. Kenapa? Di dalam kejujuran sudah ada ikhlasnya. Kenapa? Sholat itu jujurnya kan menyembah Allah, badannya nyembah Allah, hatinya juga nyembah Allah, jujur itu. Maka di dalam jujur sholat
itu tidak perlu lagi pada ikhlas karena di dalam kejujuran sudah ada ikhlas. Li'anna haqiqatal ikhlasi wa iradatullahi ta'ala bita'atin. Karena hakikat dari jujur itu, hakikat dari ikhlas itu hakikatnya adalah menjalankan atau menghendaki Allah dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang sholat berarti dia sedang menjalankan ketaatan kepada Allah. Lalu ia jujur, maka jujurnya di dalam ia sholat itu, batinnya dia sholat lillahi ta'ala dibuktikan dengan anggota tubuhnya ini. Jadi anggota tubuh jasmaninya ini yang sholat itu dibarengi dengan batinnya juga sholat. Maka seseorang yang sholat itu intinya di dalamnya itu sudah ada keikhlasan. Oleh karena itu fakat yuridu sholata, fakat yuridullah bis sholati. Kadang-kadang ada orang yang ingin Allah dengan cara sholat. Orang pengen Allah dengan cara sholat. Walakinnau ghafilun an huduril qalbi ilaihi. Akan tetapi pada saat sholat terkadang ia lupa untuk menghadirkan hatinya. Kan ada seperti itu. Ada orang sholat, pada saat dia sholat kadang-kadang lupa menghadirkan hatinya. Oleh karena itu wasidqu huwa iradatullahi bil ibadati ma'al huduril qalbi ilaihi. Yang disebut dengan jujur di dalam ibadah itu, jujur di dalam sholat itu adalah menghendaki Allah, ingin Allah, jasmaninya, badannya, dengan rohaninya, dengan hatinya itu sama. Pada saat dia sholat hatinya hadir. Oleh karena itu fakullu shadiqin mukhlisun. Setiap orang yang jujur itu pasti ikhlas. Nah ini, setiap orang yang jujur di dalam sholatnya itu pasti ikhlas. Walaisa kullu mukhlisin shadiqan. Akan tetapi orang yang sholatnya ikhlas itu belum tentu jujur. Kenapa? Orang yang jujur itu sudah pasti ikhlas. Karena apa? Karena kejujuran di dalam sholat itu di dalamnya sudah ada ikhlas. Maka orang yang jujur pasti ikhlas dalam sholat nih. Tetapi orang yang sholatnya ikhlas belum tentu jujur. Buktinya gimana? Buktinya ketika kita sholat masih ingat kepada yang lain, berarti nggak jujur dia. Badannya sholat tapi hatinya tidak sholat. Oleh karena itu setiap orang yang jujur pasti ikhlas. Tapi belum tentu orang ikhlas itu adalah jujur. Wa makna ittisali wal infisal. Inilah yang dimaksud dengan makna ittisal dan makna infisal. Kenapa? Li'annahu infasala anillahi. Karena pada saat itu ia terpisah dari Allah. Kenapa? Hatinya tidak ingat Allah. Pada saat sholat hatinya jalan kemana-mana, sedang terpisah kepada Allah. Lalu kapan nyambungnya lagi? Wattasala bil huduril qalbi billahi. Dan ia kembali sholatnya itu saat dia menghadirkan hatinya. Ketika saat hatinya hadir, saat itulah dia ittisal lagi kepada Allah. Ketika hatinya tidak hadir, infisal kepada Allah. Sholat hatinya tidak hadir, terpisah dari Allah. Sholat hatinya hadir, kembali nyatu kepada Allah. Ini yang disebut dengan wawa makna takhalli amma siwallah. Ini yang disebut dengan makna mengosongkan diri pada diri ini kecuali Allah. Yang ada dalam hati adalah Allah. Setelah itu yang kosong, diri ini kosong, baru wattahalli bil huduri baina yadillahi subhanahu wa ta'ala. Setelah kosong hati ini yang ada cuman Allah, baru menghadirkan hati ini Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kosongkan hati dari apapun, lalu mengisi hati dengan menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala pada saat sholat. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, bisa sholat dengan mengosongkan diri dan menghadirkan Allah di dalam hati kita pada saat sholat. Dengan demikian sholat kita akan menjadi sholat yang sempurna karena di dalamnya ada ikhlas, di dalamnya ada kejujuran di dalam sholat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.